Hanya karena tanda lahirku di wajah. Suami menikahiku hanya karena hartaku. Ibu tiri dan adik tiriku ingin menguras aset yang aku punya, tapi aku tidak sebodoh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira. Di sini cerita Amira akan membawamu menyelami kisah yang penuh emosi dan kejutan. Langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Namaku Bella. Sejak ibuku meninggal 5 tahun lalu, hidupku tak pernah lagi terasa rumah. Ayahku menikah dengan Bu Rasti, dan sejak itu aku tinggal bersama ibu tiri dan adik tiriku, Yuni, dua wanita yang hanya pandai mencaci dan menilai orang dari fisik. Mereka membenciku karena aku memiliki tanda lahir besar di pipi kiri. Aku dianggap jelek, bodoh, dan tidak layak mendapat warisan ibuku, padahal jelas surat warisan menyebut namaku. Angin sore menyapu halaman rumah peninggalan almarhumah ibu. Aroma kayu tua yang sudah puluhan tahun berdiri bercampur dengan udara yang lembab. Di sanalah aku berdiri, di ambang pintu, memandang kosong ke dalam ruang tamu tempat kenangan masa kecilku pernah tumbuh. Rumah itu, toko kecil di depannya, semuanya adalah peninggalan ibu. Warisan yang seharusnya menjadi pengingat akan perjuangan dan kasih sayangnya. Namun, semua ketenangan itu hancur sejak kedatangan Bu Rasti, istri baru ayahku. Wajahnya selalu tenang dan tersenyum. Tapi di balik senyum manis itu, tersembunyi ambisi yang dingin dan kejam. Rumah dan toko ini sebaiknya dialihkan saja ke nama Yuni, katanya suatu malam dengan suara tenang di meja makan, seolah ia sedang membicarakan menu makan malam, bukan soal warisan yang melibatkan darah dan air mata. Kasihan Yuni, dia juga butuh masa depan. Lagi pula, anak perempuan seperti Aira ini, jelas tidak punya kemampuan mengelola usaha. Aku terdiam. Sendokku menggantung di udara. Jantungku berdegup kencang, tapi aku mencoba tetap tenang. Aku mohon maaf, Bu, kataku dengan suara tertahan. Tapi rumah ini, toko ini, semua ini adalah peninggalan ibu. Ibu kandungku. Dan aku yang selama ini menjaga dan menjalankan toko itu sejak mama meninggal. Yuni bahkan tidak pernah menyentuh rak barang satu kali pun. Bu Rasti tertawa pelan, meneguk tehnya lalu menatapku dengan sorot mata meremehkan. Menjaga toko? Menjaga toko itu bukan sekadar duduk di balik meja kasir. Lihat dirimu, Aira. Kamu tidak pernah kuliah bisnis. Kamu terlalu emosional, dan kamu terlalu keras kepala. Bisnis butuh strategi, bukan sekadar nostalgia. Ayahku duduk di seberangnya, terdiam. Seperti biasa. Pak, aku menoleh pada ayah, berharap ada pembelaan. Tapi seperti biasanya, ia hanya menunduk, mengaduk kopinya tanpa suara. Diamnya adalah luka paling dalam bagiku. Ia, lelaki yang seharusnya melindungi peninggalan ibu, malah membiarkan perempuan lain merampasnya secara perlahan. Pak, ibu pasti tidak akan pernah setuju kalau rumah ini bukan diwariskan untuk anak kandungnya sendiri. Lanjutku, mencoba menahan air mata yang mulai mendesak di sudut mata. Aku bukan orang lain. Aku putri kandungmu. Dan toko itu sudah aku rawat seperti jiwaku sendiri. Tapi Bu Rasti malah mencondongkan tubuhnya ke depan. Senyumnya melebar, dan berkata pelan namun menusuk, justru karena kamu anak kandungnya, kamu terlalu banyak diatur oleh emosi. Warisan ini bukan soal perasaan, ini soal masa depan. Dan masa depan ada di tangan Yuni. Hari itu menjadi titik balik. Aku tidak lagi diam. Malam itu aku tidak bisa tidur. Suara-suara dari masa lalu bergema di pikiranku. Tawa ibu saat kami menyusun rak-rak toko, suara langkah kakinya yang sibuk menghitung stok barang, aroma masakannya dari dapur. Semuanya terasa dekat namun tak tergapai. Aku memutuskan,
ini tidak bisa dibiarkan. Keesokan harinya, aku menemui pengacara. Dengan tangan gemetar dan hati penuh luka, aku membentangkan surat-surat lama peninggalan ibu, surat pembelian rumah, catatan toko, bahkan foto-foto saat ibu masih hidup dan mengelola semuanya. Aku ingin memperjuangkan hakku secara hukum, kataku tegas kepada pengacara itu. Aku tidak akan biarkan warisan ibuku jatuh ke tangan yang salah. Langkah yang aku ambil ini tidak mudah. Bu Rasti mulai memanipulasi cerita, membalik fakta, dan bahkan membuat ayahku menandatangani surat kuasa untuk mengalihkan hak waris kepada Yuni secara sepihak. Tapi aku bertahan. Aku mengikuti sidang demi sidang. Aku menguras tabungan, menahan caci maki, bahkan menerima tatapan sinis dari keluarga besar. Dalam satu persidangan, pengacara mereka menyindirku, klien kami hanya ingin agar aset ini dikelola dengan lebih bijak, bukan oleh seseorang yang hanya membawa perasaan. Aku berdiri, menatap majelis hakim, lalu berkata dengan suara gemetar tapi lantang, saya tidak membawa perasaan. Saya membawa perjuangan seorang ibu yang membangun rumah dan toko ini dari nol, yang berdiri di bawah terik matahari demi anaknya. Saya membawa tangis dan peluh almarhumah ibu saya. Saya tidak bisa diam melihat warisan itu dicabut dari tanganku, hanya karena saya perempuan yang dianggap terlalu emosional. Suasana di ruang sidang sunyi. Bahkan hakim pun menunduk sejenak. Mungkin menyadari bahwa di balik perkara harta, ada kisah cinta dan kehilangan yang tak ternilai. Aku tahu perjuanganku belum selesai. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak akan pernah membiarkan kenangan ibu hilang begitu saja, karena ambisi seorang wanita yang hanya datang setelah semuanya mapan. Dan ini baru permulaan. Hari pernikahanku adalah salah satu momen paling membingungkan dalam hidupku. Bukan karena aku tidak bahagia, tapi karena sejak pagi, wajah Rama tak pernah benar-benar tersenyum. Senyum yang ia pasang sepanjang acara lebih mirip topeng formal, seperti kewajiban yang harus dijalankan daripada kebahagiaan yang dirayakan. Bahkan ketika cincin disematkan di jariku, matanya tidak menatapku, tapi melewati pundakku, seolah-olah ia sedang menghitung berapa jam lagi semua ini akan selesai. Aku berusaha mengabaikan firasat itu. Berpikir bahwa mungkin, ini hanya tentang gugup dan kelelahan. Setiap orang punya cara berbeda untuk mengekspresikan emosi, bukan? Namun semua harapanku mulai retak ketika kami masuk ke kamar pengantin malam itu. Rama masuk lebih dulu, membuka jasnya perlahan lalu meletakkannya di kursi tanpa menoleh ke arahku. Aku masih berdiri di ambang pintu, kikuk, menggenggam ujung gaun panjangku dengan canggung. Seumur hidupku, aku tidak pernah sedekat ini dengan seorang laki-laki secara pribadi. Jantungku berdebar kencang. Tapi lebih karena takut disakiti, bukan karena cinta. Ia duduk di ranjang, menatap ke arah televisi yang tidak dinyalakan, kemudian memijit pelipisnya seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Aku mengambil inisiatif mendekat, mencoba mencairkan suasana. Air putih atau teh hangat? Ma, sapaku lembut sambil tersenyum. Tanpa menoleh, jawabannya dingin. Nggak usah. Aku capek. Aku berhenti sejenak, mencoba menelan kecewa itu. Lalu perlahan-lahan aku melepaskan mahkota kecil di kepalaku dan menyisir rambutku di depan cermin, berharap ada sedikit ketertarikan dari dirinya. Tapi tidak. Ia malah berdiri, mengambil bantal, dan tidur di sofa di pojok kamar, tanpa bicara, tanpa menyentuhku, bahkan tanpa sekadar selamat malam. Malam pertama itu sepi. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena tidak ada hubungan batin. Tidak ada percikan. Hanya keheningan yang menyesakkan dada. Hari-hari setelahnya bukan seperti pernikahan yang dibayangkan kebanyakan perempuan. Tidak ada pagi yang dimulai dengan kecupan. Tidak ada makan malam romantis.
Yang ada hanya rutinitas tanpa rasa. Rama bangun pagi lebih awal, langsung mandi dan berangkat ke kantor tanpa sarapan. Jika aku menyiapkan makanan, ia hanya melihatnya sebentar lalu pergi. Aku mencoba menunggu kepulangan malamnya. Duduk di ruang tamu dengan mata mengantuk, berharap ia datang dan berkata, "Maaf sudah pulang telat." Tapi yang datang hanya suara pintu yang dibuka perlahan, langkah kaki yang ringan, dan sosok lelaki yang berjalan melewatiku seperti aku ini bayangan. Ada satu malam ketika aku menunggunya dengan mengenakan pakaian tidur yang rapi, rambut tergerai, bibir dipoles lipstik merah muda seperti warna favoritnya saat pre-wedding. Aku duduk di tepi tempat tidur, deg-degan, mencoba meyakinkan diri bahwa malam ini akan berbeda. Bahwa mungkin ia akan mulai membuka hatinya. Namun ketika ia masuk kamar dan melihatku, reaksi yang kudapat bukan kekaguman atau sapaan lembut, melainkan desahan jengkel. Ia menggeleng, mengambil handuk, dan masuk kamar mandi tanpa mengucap sepatah kata. Dan malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, ia tidur di sofa. Lagi. Aku menahan semuanya. Tidak ada satupun kata keluhan yang keluar dari mulutku. Aku mencoba menjadi istri yang baik. Belajar masak lebih enak, mendalami dunia kerja agar bisa menyambung obrolan dengannya. Bahkan aku ikut mengaji online, berharap bisa menjadi lebih baik secara rohani, karena siapa tahu, mungkin aku yang kurang cukup baik. Tapi semakin aku berusaha, semakin ia menjauh. Waktu makan malam menjadi sunyi. Aku yang berbicara, dia hanya mengangguk atau membalas dengan sepatah dua patah kata. Kalau aku menyentuh tangannya di meja, ia langsung menariknya, seolah disentuh oleh orang asing. Pernah suatu sore, aku menunggunya pulang sambil memegang 2 tiket film yang sudah kubeli sejak seminggu sebelumnya. Film yang katanya ia suka. Begitu dia masuk rumah, aku langsung menyambut. Aku punya kejutan. Kita nonton film malam ini, yuk. Biar kita bisa quality time berdua. Tapi ia hanya memandangku sebentar, lalu melengos. Maaf, aku capek. Besok aja. Dan keesokan harinya, alasan yang sama terulang. Sampai akhirnya tiket itu kadaluarsa begitu saja, terlipat di dalam laci dengan perasaan yang ikut usang. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Saat aku terbangun pukul 1 dini hari dan mendapati dia masih belum tidur. Pintu kamar kerja sedikit terbuka, dan dari celahnya, aku mendengar suaranya. Lembut, penuh emosi, tapi bukan untukku. Aku tetap cinta kamu. Aku cuma ikut permintaan orang tua. Tapi hatiku nggak pernah berubah. Aku cuma tidur satu atap, bukan satu hati. Dia nggak berarti apa-apa. Aku berdiri terpaku. Dunia terasa memutar. Aku tahu sejak awal pernikahan kami bukan karena cinta. Tapi mendengarnya mengakui itu dengan suara selembut itu, untuk perempuan lain. Aku mundur pelan-pelan, masuk ke kamar, lalu duduk di ranjang. Aku menggigit bibir agar tidak menangis. Tapi tubuhku gemetar. Perihnya bukan karena ia punya wanita lain. Tapi karena ternyata, semua perjuanganku untuk menjadi istri yang baik tidak pernah terlihat. Tidak pernah dihargai. Tidak pernah dianggap. Malam itu aku menangis dalam diam. Tanpa isak. Tanpa suara. Air mataku mengalir perlahan, membasahi bantal yang sepi, seperti hatiku yang ditinggalkan tanpa permisi. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya, apakah aku menikah, atau aku hanya sedang menjalani hidup sebagai tamu tak diundang dalam rumah tanggaku sendiri? Hari itu, aku mengenakan kebaya biru muda pilihan sendiri, lengkap dengan selendang tipis di bahu kanan. Rambutku disanggul rapi, dan riasan wajahku kutata dengan hati-hati. Ada degup halus dalam dada, bukan karena senang,
tapi karena cemas. Hari itu pertama kalinya aku akan diperkenalkan secara resmi kepada keluarga besar Rama. Aku tahu mereka dari cerita-cerita sekilas. Keluarga terpandang, terhormat, tradisional, dan keras dalam menilai. Mobil melaju tenang ke arah rumah besar bercat putih gading yang berdiri megah di sudut kota. Gerbang besi terbuka perlahan, menyambut kedatangan kami dengan keangkuhan yang tenang. Rama menyetir tanpa banyak bicara, seperti biasa. Di kursi sebelah, aku menggenggam tas kecilku erat-erat, menatap keluar jendela, berusaha menenangkan degup jantungku. Saat kami masuk, beberapa wanita parubaya langsung menghampiri. Mereka tersenyum, tapi bukan senyum hangat. Itu senyum basa-basi. Mata mereka menyapu tubuhku dari ujung rambut ke ujung kaki, lalu menatap Rama dengan sorot penuh pertanyaan yang tak terucap. "Ini Aira?" Salah satu dari mereka, seorang wanita dengan perhiasan emas berlapis-lapis di tangan, bertanya sambil mengerutkan dahi. "Iya, Bude," jawab Rama singkat. Mereka mempersilakan kami duduk. Aku berusaha sopan, menunduk sedikit, menyapa satu persatu dengan senyum kaku yang kupaksakan. Di dalam, aku merasa seperti duduk di ruang ujian. Dinilai dari cara dudukku, pilihan bajuku, bahkan mungkin cara aku mengangkat gelas teh. Beberapa menit berlalu dalam percakapan yang terasa seperti interogasi. "Kerja di mana sekarang, Aira?" tanya salah satu tante dengan nada datar. "Aku bantu kelola toko peninggalan almarhumah ibuku, Tante," jawabku sopan. "Oh, toko? Jadi semacam warung gitu ya?" sahut wanita lain, dengan nada yang terdengar lebih seperti meremehkan daripada bertanya. Aku tersenyum kecil, mencoba menjelaskan bahwa toko itu sebenarnya sudah cukup berkembang, dengan pelanggan tetap dan pesanan dari luar kota, tapi kata-kataku nyaris tidak dianggap. Mereka sudah membentuk opini. Aku cuma perempuan sederhana dari keluarga biasa. Tidak ada yang istimewa. Tiba-tiba terdengar bisikan dari sudut ruangan. Pelan, tapi cukup jelas bagiku yang duduk tak jauh dari mereka. Itu di belakang lehernya kelihatan, ya, tanda lahir besar banget. Ih, serem. Aku menegang. Aku tahu yang mereka maksud. Sejak kecil, aku memang punya tanda lahir agak besar di tengkuk. Tidak berbahaya, tidak aneh, hanya sebuah noda lahir berwarna gelap. Tapi sejak aku tumbuh dewasa, aku sudah belajar menutupinya dengan rambut atau kerah baju tinggi. Hari itu, selendangku mungkin bergeser tanpa kusadari. Bisikan itu berubah menjadi cekikikan pelan. Lalu muncul suara lain, lebih nyaring, lebih menyakitkan. "Waduh, jangan-jangan itu pertanda buruk. Nenek dulu bilang tanda begitu tuh bawaan rezeki seret." Cocok sih, sama perempuan yang gak jelas asal-usulnya. Perlahan aku menoleh ke arah Rama, berharap ia akan mengatakan sesuatu. Membela, menegur. Mungkin sekadar menggenggam tanganku di bawah meja untuk menenangkan. Tapi ia hanya duduk diam, menatap kosong ke arah cangkir tehnya. Tidak bicara, tidak menoleh. Seolah-olah ia juga malu memiliki istri sepertiku. Aku ingin pergi, ingin berdiri dan lari keluar. Tapi kakiku terpaku, lidahku keluh, air mataku sudah menggantung di pelupuk. Tapi aku paksa bertahan. Salah satu tante lainnya malah mendekat dan dengan santai berkata, "Maaf ya, tante bukan mau kasar. Tapi kalau kamu memang serius jadi bagian keluarga ini, kamu harus lebih rapi. Tanda-tanda kayak gitu, coba konsultasi ke dokter kecantikan deh. Kan sekarang banyak perawatan laser." Masa iya? Perempuan zaman sekarang masih tampil kayak zaman dulu. Aku tersenyum tipis. Senyum yang menyakitkan. "Terima kasih sarannya, Tante," kataku pelan.
Suaraku bergetar, tapi kupaksakan agar tetap terdengar tenang. Dalam perjalanan pulang, tidak satu kata pun keluar dari mulut Rama. Mobil melaju dalam diam. Aku menatap keluar jendela, menyeka air mata yang jatuh diam-diam. Dadaku terasa sesak. Akhirnya aku memberanikan diri bersuara. Rama. Tadi kamu dengar, kan? Waktu mereka bicara tentang aku. Ia tetap memandang ke depan. Sudah biasa. Namanya juga keluarga besar. Mulutnya kadang gak bisa dikontrol. Hatiku remuk. Itu saja? Itu reaksinya? Setelah aku dihina, diremehkan, dipermalukan di depan banyak orang, aku cuma pengen tahu, kamu malu ya punya istri kayak aku? Ia tidak menjawab. Diamnya adalah jawaban paling menyakitkan. Malam itu aku duduk di ranjang dengan mata sembab. Rambutku terurai, memperlihatkan tanda lahir yang membuat mereka jijik. Aku menatap cermin dan bertanya pada bayangan diriku sendiri. Apa aku memang sehina itu? Hanya karena aku berbeda? Hanya karena aku bukan dari keluarga kaya? Hanya karena aku tidak bisa memilih bagaimana aku dilahirkan? Dan untuk pertama kalinya, aku tidak hanya merasa sendiri, aku merasa tidak diinginkan. Bukan hanya oleh suamiku, tapi oleh seluruh keluarganya. Dan diamnya Rama lebih mematikan daripada cibiran siapapun. Hari itu hujan turun sejak pagi, mengguyur pelan atap rumah seperti melodi murung yang enggan berhenti. Aku sedang merapikan vas bunga di ruang tamu ketika suara bel rumah berdenting. Kupikir itu kurir atau tetangga. Tapi begitu pintu kubuka, aku nyaris kehilangan kata-kata. Yuni. Dengan mantel kulit mahal dan riasan wajah yang sempurna seperti biasa, ia berdiri di depan pintu rumahku, rumah yang seharusnya penuh ketenangan, bukan dikotori oleh niat buruk. Aku terdiam beberapa detik, mencoba memahami kenapa dia tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan. Senyumnya muncul, miring, penuh sindiran. Wah, rumahnya masih sama ya, agak kusam tapi lumayan. Kalau dari luar sih kelihatan seperti rumah janda tua, katanya sambil melangkah masuk tanpa kupersilakan. Aku menutup pintu pelan, berusaha menjaga sikap meski napasku mulai terasa berat. Ada perlu apa kamu kesini, Yun? Tanyaku hati-hati. Ia tertawa kecil, lalu menjatuhkan diri ke sofa seolah-olah rumah ini miliknya. Santai, Kak. Masa adik gak boleh main ke rumah kakaknya sendiri? Aku sedang tidak dalam mood untuk bercanda. Kalau kamu kesini untuk memprovokasi lagi, sebaiknya pulang. Oh, jangan sensitif gitu dong. Ia menoleh ke arahku dengan mata berbinar-binar, bukan karena bahagia, tapi karena ia tahu ia berhasil mengusikku. Aku cuma heran aja gimana sih rasanya jadi istri, tapi nggak dianggap, tidur satu rumah sama suami yang bahkan nggak sudi menyentuhmu. Kata-katanya menusuk seperti pisau tajam yang tidak diberi peringatan. Tapi aku diam. Karena aku tahu, itulah yang dia inginkan, reaksiku. Aku kesini cuma mau kasih tahu. Lanjutnya, menyandarkan tubuh sambil menyilangkan kaki. Aku lihat Rama kemarin. Di kafe tempat aku biasa nongkrong. Dia makin ganteng, ya. Dan waktu mata kita bertemu, aku bisa lihat dia masih tertarik. Aku menatapnya, mencoba menahan getaran di tanganku. Kalau kamu mau bicara soal Rama, tunggu dia pulang. Jangan ganggu rumah ini dengan omong kosong. Omong kosong. Yuni bangkit dari sofa, mendekat, dan berdiri hanya sejengkal dari wajahku. Justru aku yang mau kasih kenyataan. Kamu pikir Rama beneran bakal cinta sama kamu? Lihat diri kamu di cermin. Wajah kamu pucat, lesu, biasa banget.
Kayak perempuan kelelahan yang habis ditinggal hidup. Aku mundur selangkah, bukan karena takut, tapi karena jijik. Tapi ia tidak berhenti. Kamu tahu nggak? Waktu kecil aku sering dengar ibu bilang, Aira itu nggak akan pernah cukup menarik buat dipilih laki-laki tampan. Dulu aku pikir itu jahat. Tapi sekarang, aku rasa itu realistis. Cukup, Yun. Suaraku gemetar, tapi tegas. Kamu sudah keterlaluan. Belum selesai, katanya sambil tersenyum kejam. Rama itu terlalu tampan, terlalu berkelas, terlalu tinggi buat kamu. Dia butuh wanita yang bisa membuatnya bergairah. Bukan mayat hidup yang cuma bisa nangis tengah malam. Aku terdiam. Bukan karena tak tahu harus menjawab, tapi karena hatiku sedang menahan serangan yang datang bertubi-tubi. Aku merasa dikerat perlahan, diiris oleh seseorang yang seharusnya kusebut saudara. Tapi Yuni bukan sekadar adik tiri. Dia adalah luka yang lahir dari pernikahan kedua ayah. Luka yang sejak kecil selalu menyeretku ke dalam kubangan cemburu, hinaan, dan rasa tak layak. Aku menarik napas dalam-dalam. Mencoba tetap berdiri tegak. Kamu mau Rama? Ambil saja. Kalau kamu pikir kamu bisa merebut hati orang yang bahkan tak pernah memberikan hatinya padaku, silakan. Tapi jangan pernah datang ke rumah ini lagi. Jangan pernah menginjakkan kaki di sini untuk mempermalukan aku, hanya untuk menutupi kekosongan dalam dirimu sendiri. Ia sempat terlihat terkejut. Sorot matanya berubah sesaat, tapi segera ia tertawa. Tawa sumbang, penuh kemenangan palsu. Kamu pikir kamu kuat, ya? Lucu. Tapi nanti kalau kamu ditinggal, jangan lupa aku sudah kasih peringatan duluan. Ia melangkah pergi, menyampirkan mantel mahalnya dan berjalan keluar dengan kepala terangkat tinggi. Begitu pintu tertutup, aku jatuh duduk di lantai. Tubuhku bergetar. Tapi tidak satu air mata pun keluar. Kali ini, bukan sedih yang kutahan, tapi kemarahan. Luka yang sudah bertahun-tahun kupendam, akhirnya pecah menjadi bara kecil dalam dadaku. Jika dulu aku mengalah demi keluarga, demi suami, demi mempertahankan harga diri, sekarang aku sadar. Satu-satunya orang yang harus kubela adalah diriku sendiri. Dan dari ejekan Yuni tadi, aku tahu, pertarungan ini baru saja dimulai. Akhir-akhir ini, orang-orang mulai memandangku berbeda. Di pasar, di toko, bahkan di kelurahan, aku bisa merasakan tatapan mereka yang samar-samar menyeratkan sesuatu, rasa iba yang aneh, keheranan yang tak terselubung, dan bisikan yang tak sepenuhnya berbisik. Kasihan, ya, padahal cantik. Tapi katanya suka ngomong sendiri. Dengar-dengar stres karena ditinggal suami. Ayahnya aja sampai bingung, gak bisa ngontrol anak gadisnya itu. Aku tahu omongan itu bukan sekadar gosip biasa. Ada pola, ada arah. Dan akhirnya, aku tahu siapa dalangnya. Bu Rasti. Wanitanya ayah itu tak pernah menyerang secara langsung. Tidak seperti Yuni yang terang-terangan menyakiti dengan kata. Bu Rasti adalah perempuan yang bekerja dalam diam, licik, dan penuh strategi. Ia seperti racun halus yang dicampurkan dalam teh hangat, tidak langsung membunuh, tapi menggerogoti pelan-pelan. Beberapa hari setelah sidang pertama soal sengketa warisan, aku mulai mencium gelagat aneh. Hakim yang awalnya menyambut hangat dan mendengarkan setiap dokumen yang kubawa, mendadak lebih dingin. Pendek-pendek menjawab. Terlihat ragu-ragu saat kujelaskan detail toko peninggalan ibuku. Kemudian, suatu malam, pengacaraku, Pak Ardi, menghubungiku lewat telepon. Aira, suaranya terdengar serius. Saya perlu tanya sesuatu yang agak pribadi. Ini penting untuk pembelaanmu di sidang nanti. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Silakan, Pak.
Ada informasi yang beredar dari pihak lawan yang menyebutkan bahwa kamu mengalami gangguan mental ringan. Bahwa kamu pernah mengalami halusinasi, trauma berat, bahkan kecenderungan histeris tak terkendali. Dunia seperti berhenti sejenak. Jantungku berdentum. Apa maksudnya, Pak? Tanyaku dengan suara bergetar. Itu disebutkan dalam nota keberatan mereka. Mereka menyarankan agar warisan tidak diberikan padamu, karena dinilai tidak stabil secara emosional. Dan, katanya ada tetangga yang bersaksi bahwa kamu sering berbicara sendiri, menangis tanpa alasan, dan tidak mampu mengelola aset warisan secara sehat. Aku terduduk di kursi ruang makan. Tak percaya. Tiba-tiba semuanya terasa masuk akal. Kenapa tetangga sebelah akhir-akhir ini seperti mengawasi? Kenapa Bu Lurah terlihat enggan menandatangani surat pengantar? Kenapa beberapa teman lama ibu di pasar tidak menyapaku seperti dulu? Mereka percaya bahwa aku tidak waras? Keesokan harinya, aku nekat mendatangi rumah ayah. Waktu ku tiba, Bu Rasti sedang duduk di teras dengan anggrek kesayangannya. Wajahnya langsung berubah ketika melihatku datang tanpa pemberitahuan. "Aira," katanya sambil tersenyum palsu. "Tumen, mau bawa oleh-oleh apa kali ini?" Aku menatapnya lurus. "Aku cuma ingin tanya satu hal." "Oh ya? Silakan." Ia tetap menyiram anggrek, tak menoleh, seolah aku ini hanya angin lalu. "Kamu bilang ke orang-orang, aku gila?" Tangan Bu Rasti berhenti sejenak. Tapi hanya sedetik. Ia lalu tersenyum, menoleh pelan. "Aira, kamu tuh terlalu sensitif. Sayang, aku cuma cerita ke Bu Lurah. Kebetulan kami ngobrol soal kesehatan jiwa, terus aku bilang kamu kadang terlihat ya, sedikit tertekan. Itu wajar kok. Namanya juga perempuan muda, baru menikah, rumah tangga nggak mulus, siapa sih yang nggak rapuh? Tapi kamu lebih dari sekadar cerita. Kamu sedang merusak reputasiku. Di sidang warisan pun kamu sisipkan laporan fiktif bahwa aku tidak stabil. Kamu bikin semuanya terlihat seolah-olah aku berhalusinasi. Kamu manipulasi tetangga." Ia menatapku tajam. Kali ini senyumnya menghilang. "Kalau kamu waras, kenapa kamu sekarang berdiri di sini sambil berteriak-teriak seperti orang stres?" Aku terdiam. Bukan karena kalah, tapi karena muak. Ia berdiri perlahan, mendekat ke arahku. "Aira, kamu pikir aku akan diam melihat toko dan rumah itu jatuh ke tangan kamu? Kamu pikir aku akan membiarkan Yuni hidup biasa-biasa aja sementara kamu mewarisi semua yang sudah aku jaga bersama ayahmu?" "Jaga?" Aku hampir tertawa getir. "Kamu datang setelah semuanya mapan. Kamu tinggal duduk di kursi yang sudah disiapkan. Sementara aku yang menyaksikan ibuku membangun toko itu dari nol. Aku yang menemani beliau sakit-sakitan. Aku yang tinggal di rumah itu sepanjang hidupku." Ia mendengus. "Hak waris bukan soal nostalgia. Ini soal siapa yang mampu mengelola. Dan kamu, sayangnya tidak stabil. Apalagi, kamu sekarang sendiri. Rama juga tak mendukungmu. Siapa yang akan percaya pada perempuan sendirian, tanpa suami, dan katanya menangis sendiri di kamar malam-malam?" Tanganku mengepal. Aku ingin membalas. Tapi aku tahu, ini bukan medan yang bisa kuhadapi dengan emosi. Aku hanya berucap pelan, "Kalau kamu mengira aku akan mundur, kamu salah besar. Kamu bisa racuni pikiran hakim. Kamu bisa sebarkan kabar ke orang-orang. Tapi kamu tidak akan pernah bisa ubah kenyataan bahwa toko dan rumah itu adalah peninggalan ibuku. Dan aku akan mempertahankannya sampai akhir." Aku berbalik dan pergi, meninggalkan rumah itu dengan dada berapi. Dalam diam aku berjanji pada diriku sendiri.
Jika mereka bisa melawan dengan fitnah, maka aku akan melawan dengan bukti. Jika mereka menggunakan topeng, aku akan berdiri dengan wajahku sendiri. Perang ini belum selesai. Perang ini belum selesai. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan menyerah, dan aku tidak gila. Aku hanya sedang melawan orang-orang yang terlalu waras untuk tahu arti belas kasih. Awalnya hanya obrolan singkat. Sekilas saja. Rama menyebut bahwa perusahaan tempatnya bekerja akan menjalin kerjasama dengan beberapa pemilik toko kosmetik lokal, dan salah satunya adalah Yuni. Aku masih ingat bagaimana rasanya saat mendengar nama itu keluar dari mulutnya, dingin. Seolah ada es yang mengalir dalam darahku. Tapi saat itu aku masih mencoba berbaik sangka. Cuma kerja, Ra? Tanyaku hati-hati sambil menyuapkan nasi ke piringnya. Iya, namanya juga bisnis, air. Jangan terlalu mikir aneh-aneh, katanya tanpa menoleh, masih sibuk menatap layar laptop. Aku tersenyum kecil, menelan kata-kata yang ingin ku protes. Tapi hatiku menolak diam. Setelahnya, Yuni jadi terlalu sering disebut dalam percakapan kami. Kadang tanpa sengaja, kadang jelas-jelas disengaja. Tadi Yuni kasih insight bagus soal campaign produk. Yuni tadi bantu review proposalku, dia detail juga ternyata. Bahkan satu malam, Rama pulang larut dan bilang kalau habis meeting di kafe bersama Yuni dan klien lain. Tapi hanya dia dan Yuni yang ada di fotonya, selfie dengan senyum yang terlalu dekat. Aku tidak gila. Aku tahu cara membedakan hubungan profesional dan kedekatan yang melampaui batas. Yang membuat dadaku makin sesak adalah ketika Yuni dengan sengaja mengirimkan pesan ke nomorku, bukan salah kirim. Jelas disengaja. Isn't it cute? Kita kembar, dia juga suka americano dingin kayak aku. Disertai foto 2 gelas kopi dan sepasang tangan yang bersandar di meja. Aku tahu tangan itu. Tangan Rama. Tanganku gemetar. Nafasku pendek. Tapi saat aku konfrontasi malam itu, Rama justru mendengus dan menatapku dengan dingin seperti aku yang bersalah. Kenapa sih kamu selalu mikir negatif tentang Yuni? Dia itu adik tirimu. Kamu seharusnya bisa lebih dewasa. Aku melotot. Justru karena dia adik tiriku, aku tahu betul seperti apa mulut dan kelicikannya. Kamu pikir dia peduli soal kerjaan? Dia cuma mau memancingmu. Dan kamu dengan bodohnya menikmati itu semua. Wajah Rama berubah tegang. Ia berdiri dari kursinya, lalu bersandar di meja, mencoba menahan amarah. Kalau kamu terus-terusan curigaan kayak gini, justru kamu sendiri yang akan ngerusak semuanya. Jangan dibalik. Aku curiga karena kamu sudah melampaui batas. Kamu pergi dinas berdua keluar kota, satu hotel, satu mobil, bahkan satu meja makan malam. Kamu pikir aku ini boneka yang bisa dibohongi? Ia terdiam sesaat. Kamu tahu ini semua demi proyek. Kalau kamu nggak bisa ngerti, aku juga capek. Air. Bukan, sayang. Bukan, istri. Hanya panggilan netral yang seakan menghapus semua kedekatan. Beberapa hari kemudian, mereka benar-benar pergi dinas ke Bandung. Satu malam, aku memberanikan diri menelpon Rama. Ponselnya tak diangkat. Berkali-kali. Hingga akhirnya, aku menelpon ke hotel tempat mereka menginap dan minta disambungkan ke kamarnya. Yang mengangkat, bukan Rama. Terdengar suara perempuan yang tertawa kecil sebelum berkata, "Halo, ini siapa?" Jantungku seperti dihantam palu godam. Aku tak menjawab. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Pandanganku buram karena air mata yang tumpah tanpa bisa kubendung. Aku terduduk di lantai ruang tamu, menatap kosong. Di hadapanku,
Fotoku dan Rama saat menikah masih terpajang di dinding. Kami tertawa dalam foto itu. Kini, tawanya berpindah ke perempuan lain, perempuan yang bahkan punya darah yang sama denganku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bukan karena aku takut kehilangan Rama, tapi karena aku baru sadar, mungkin aku tidak pernah benar-benar memilikinya. Sejak awal, dia hanya memainkan peran sebagai suami, sementara hatinya tidak pernah kupegang. Dan sekarang, peran itu perlahan dilepaskannya, satu persatu, sampai yang tersisa hanyalah aku, wanita yang ditinggal, dihina, dan dikhianati oleh dua orang yang seharusnya tidak pernah saling menyentuh. Tapi aku berjanji, pengkhianatan ini tidak akan berakhir begitu saja. Jika mereka pikir bisa menyiksaku dalam diam, aku akan menunjukkan bahwa aku bisa berdiri dari luka dan membuat mereka menyesal pernah meremehkanku. Hari itu hujan turun deras, seolah langit ikut merasakan kekacauan yang sedang melanda hatiku. Aku baru saja pulang dari minimarket saat aku teringat bahwa dompetku tertinggal di dalam mobil Rama. Mobil itu sedang terparkir di garasi, dan Rama sendiri sedang mandi di atas. Baru pulang dari dinas luar kota bersama tim marketing, yang, lagi-lagi, tentu saja termasuk Yuni. Aku mengambil payung dan berlari ke garasi. Pintu mobil tidak dikunci. Aku membuka pintu depan dan segera mencari di bawah jok. Tapi yang kutemukan bukan hanya dompet. Di sela-sela tempat duduk dan konsole tengah, terselip sesuatu yang mengilat. Sebuah bros kecil berbentuk mawar berwarna keemasan, dengan dua huruf terukir di tengahnya, R dan Y. RY. Aku menatapnya dengan tangan gemetar. Detik itu juga, udara terasa lebih dingin. Bahkan lebih dingin dari hujan yang mengguyur atap rumah kami. Aku mengenali bros itu. Pernah kulihat dikenakan Yuni saat acara ulang tahun ibuku 3 bulan lalu. Ia bahkan sempat memamerkannya di Instagram story-nya, lengkap dengan caption, "Special gift dari orang yang spesial. RY Hati Merah 2." Dulu aku mengira, RY, itu semacam kode untuk nama bisnis. Tapi sekarang aku sadar, R adalah Rama. Y adalah Yuni. Tanganku mengepal. Rasanya seperti dikhianati 2 kali. Dikhianati sebagai istri, dan dikhianati sebagai kakak. Perlahan aku menggenggam bros itu, memutarnya di tangan, seolah berharap itu hanya ilusi. Tapi benda itu nyata. Terlalu nyata. Aku kembali ke dalam rumah. Langkahku berat. Napasku tak beraturan. Saat naik ke lantai atas, aku mendengar Rama sedang bersenandung kecil di kamar mandi. Dia mandi dengan damai, sementara aku, istri sahnya, dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan yang menusuk. Aku duduk di ujung ranjang. Tanganku masih menggenggam bros itu. Aku menunggu Rama keluar. Beberapa menit kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Rama keluar sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. "Aku nemu ini di mobilmu," kataku pelan, nyaris tanpa intonasi. Rama menoleh. Pandangannya langsung jatuh pada bros itu. Matanya membelalak sepersekian detik, tapi ia cepat-cepat memasang ekspresi bingung. "Itu punyamu ya? Mungkin jatuh waktu kamu ikut aku bulan lalu." Aku tertawa pelan. Dingin. Sinis. "Aku? Kapan terakhir aku ikut kamu keluar kota?" 3 bulan yang lalu waktu ke rumah tanteku. Dan saat itu aku pakai bros berbentuk pita. Bukan mawar, apalagi berinisial RY. Rama membuka mulut, hendak membantah, tapi tak ada kata yang keluar. Ia hanya berdiri kaku, seperti seorang pencuri yang tertangkap basah. "Jawab, Rama," bisikku, mataku mulai memanas. "Sejak kapan kamu kasih hadiah ke Yuni? Sejak kapan kalian punya inisial bersama?" "Aira, kamu salah paham.
Jangan lagi pakai kalimat itu. Aku muak dengar kamu bilang aku salah paham, padahal kamu sendiri yang main belakang. Rama akhirnya menurunkan pandangannya. Tak ada penyangkalan. Tak ada pembelaan. Dan dalam diamnya, aku menemukan jawaban yang paling menyakitkan. Dia tak berani berkata, tidak, karena jawabannya adalah, ya. Aku berdiri, menggenggam bros itu erat. Kamu tahu, Ra, aku gak butuh kamu ngaku. Aku cuma butuh satu bukti. Dan sekarang aku sudah punya. Aku melangkah keluar dari kamar, menutup pintu pelan. Tapi di dalam diriku, pintu kesabaran sudah tertutup selamanya. Yang tersisa kini hanyalah kemarahan, dan tekad untuk membalas semua luka yang selama ini mereka beri dengan wajah manis dan senyum palsu. Mulai hari itu, aku tak lagi percaya pada kata-kata. Aku percaya pada bukti. Dan bros itu adalah awal dari segalanya. Malam itu hujan belum berhenti. Rumah kami sunyi. Hanya suara tetes air dari talang yang bocor dan dengung kipas angin tua di sudut ruang keluarga yang terdengar. Aku duduk di sofa dengan wajah pucat, memandangi bros, RY, yang kini tergeletak di meja ruang tamu. Sinar lampu mengguratkan pantulan keemasan di permukaannya, seperti menyindirku yang terlalu lama menutup mata. Rama akhirnya turun dari atas, dengan pakaian tidur dan wajah santai seolah tak ada badai yang tengah mengoyak pernikahan kami. Ia melangkah ke dapur dan membuka kulkas, mengeluarkan sebotol air dingin. Aku menunggunya bicara. Tapi ia malah duduk di depanku, menyalakan TV, dan mulai mengganti-ganti saluran. Aku tak tahan lagi. Aku cuma mau tahu, Rama, sejak kapan kamu dan Yuni punya hubungan lebih dari sekadar kerja? Ia tak langsung menoleh. Tangannya masih memegang remote, matanya menatap layar. Aku serius, tegasku, nada suaraku kini mulai bergetar, antara marah dan hancur. Baru setelah itu, ia menoleh. Pandangannya bukan panik, bukan juga bersalah. Justru sebaliknya, penuh kejengkelan yang dibuat-buat, seperti bosan menghadapi drama. Bella, katanya pelan sambil tertawa kecil, kamu tuh terlalu banyak nonton sinetron. Aku terpaku. Kenapa kamu selalu curiga? Selalu dramatis? Baru nemu bros doang udah ngegas kayak detektif gagal. Lanjutnya sambil bersandar di sofa. Kamu pikir hidup ini skenario FTV? Aku kerja, ketemu banyak orang. Kalau tiap cewek yang kerja bareng aku kamu curigain, kamu capek sendiri, sayang. Bros itu punya Yuni, bisikku, dan kamu kasih itu ke dia, kan? Atau paling enggak, kamu tahu dari mana asalnya. Rama malah mendengus pelan sambil menggeleng. Sumpah ya, kamu tuh polos banget. Atau emang mau jadi istri yang terlalu percaya diri padahal kosong? Mataku membelalak. Dada ini sesak. Bukan karena aku kehabisan argumen, tapi karena aku sadar, di matanya, aku bukan istri yang patut dihargai. Aku hanya wanita yang dinikahi karena alasan praktis, lalu dijadikan tontonan lelucon saat mulai mempertanyakan kebenaran. Aku diam selama ini bukan karena aku bodoh, kataku sambil berdiri. Suaraku gemetar, tapi mataku tak berkedip. Aku diam karena aku masih ingin mempercayaimu. Tapi sekarang aku sadar, yang bodoh bukan aku. Ia tertawa pendek, sinis. Kamu tahu nggak, Bella? Kalau kamu terus begini, orang akan makin yakin kamu nggak stabil. Dan jangan salahin aku kalau nanti semua orang, bahkan hakim, nggak percaya kata-katamu. Ucapannya menyengat seperti cambuk. Jelas, dia tahu apa yang sedang dimainkan ibunya. Dan dia membiarkannya. Bahkan ikut mendukung. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya malam itu. Terima kasih, Rama.
Terima kasih sudah menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Aku melangkah ke kamar tamu malam itu, tak ingin tidur satu ranjang dengannya lagi. Bukan karena marah, tapi karena ada sesuatu dalam diriku yang telah mati malam ini. Kepercayaan, harapan, dan cinta yang dulu kupelihara dengan tulus. Semuanya dibakar oleh tawa sinisnya dan kalimat merendahkan itu. Kamu terlalu banyak nonton sinetron, Bella. Satu kalimat yang akan terus terpatri di benakku, bukan sebagai tamparan, tapi sebagai titik balik. Aku bukan tokoh sinetron. Tapi aku juga bukan wanita yang bisa diremehkan selamanya. Malam itu aku datang tanpa pemberitahuan. Bukan karena ingin memata-matai. Bukan karena curiga berlebihan. Tapi karena aku rindu. Sudah 2 minggu Rama berada di luar kota. Katanya mengurusi cabang bisnis baru di Bandung bersama beberapa rekan, termasuk Yuni. Katanya, semua ini demi masa depan. Demi keberlangsungan toko yang dulu peninggalan ibu. Aku membawa bekal makanan kesukaannya, sop buntut buatan sendiri, masih hangat di dalam termos besar. Tanganku sempat gemetar saat membawanya masuk ke lift, seolah tubuhku membaca firasat yang belum bisa kuterima secara logika. Tapi aku tetap melangkah. Karena aku istri. Dan karena cinta. Apartemen itu berada di lantai 18. Aku tahu dia menyewanya sementara selama proyek berlangsung. Dari luar, cahaya lampunya tampak menyala. Hati ini agak lega. Setidaknya dia belum tidur. Aku tak punya kunci. Tapi saat menekan bel, tak ada jawaban. Lalu aku mendekatkan telinga ke daun pintu. Ingin memastikan apakah dia ada di dalam. Dan saat itulah, aku mendengar suara. Bukan suara TV. Bukan juga musik. Tapi desahan. Pelan, lalu makin keras. Dan aku mengenali suara itu. Yuni. Tubuhku langsung kaku. Lututku lemas. Napas tercekat di tenggorokan. Suara tawa kecil Rama menyusul kemudian, menyatu dalam harmoni menyakitkan yang merobek sisa-sisa harga diriku. Aku memejamkan mata. Tapi suara itu menembus pertahanan. Menggores relung yang selama ini berusaha kututupi dengan pengertian. Dengan harapan. Dengan doa. Aku hampir menjatuhkan termos di tanganku, tapi buru-buru meletakkannya di lantai lorong. Air mata sudah tak bisa dibendung lagi. Tapi aku tetap berdiri di sana. Mendengarkan, hingga semuanya hening kembali. Mungkin mereka tertidur. Mungkin mereka tak pernah sadar bahwa istri Sahrama berdiri di balik pintu, membawa bekal dan luka dalam satu napas. Aku tidak mengetuk. Aku tidak marah atau mengamuk. Aku hanya berjalan mundur, perlahan, dengan hati yang retak tak bersuara. Langkahku terasa asing. Aku seperti melayang di antara dinding koridor, diiringi gema pengkhianatan yang baru saja merampas seluruh martabatku sebagai perempuan. Saat pintu lift terbuka, aku masuk dengan wajah menunduk. Tak ingin siapapun melihat betapa hancurnya aku malam itu. Betapa sendirinya aku. Betapa aku baru saja dikalahkan tanpa satu kata pun dari mulut mereka. Teleponku berbunyi kemudian. Sebuah pesan dari Rama. Lembur, jangan tunggu aku, ya. Jaga diri baik-baik. Aku menatap layar ponsel itu dengan tangan gemetar. Lembur? Apakah lembur? Kini definisi baru dari bercinta dengan adik tiriku? Aku tak membalas. Tak menangis di sana. Tapi saat sampai di mobil, aku menjerit dalam diam. Memukul setir. Menutup wajah dengan kedua tangan sambil tubuh menggigil. Malam itu, cinta di hatiku benar-benar terkubur. Dan yang tersisa hanya luka. Luka yang kelak akan kutukar dengan pembuktian. Hari itu,
Aku pulang ke rumah ayah dengan langkah tergesa dan napas yang tak beraturan. Pagi baru saja merekah, tapi luka malam tadi masih terasa seperti sembilu yang belum dicabut. Aku membawa semua rasa sakit itu, berharap ada pelukan ayah yang bisa menjadi pengobat sementara. Ayah, satu-satunya yang mungkin masih melihatku sebagai anak gadis yang perlu dilindungi, bukan sekadar istri yang dikhianati atau perempuan yang dibenci keluarga suaminya. Ayah, aku sudah tak kuat. Suaraku bergetar begitu aku masuk ke ruang tamu, di mana ayah sedang membaca koran. Beliau menurunkan kacamatanya, menatapku dengan cemas. "Kenapa, Nak? Kamu menangis?" Aku mengangguk. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku membiarkan air mataku mengalir bebas di hadapan ayah. Aku ceritakan semuanya, dari kedekatan Rama dan Yuni, perjalanan dinas yang terlalu sering, hingga malam terakhir yang membuatku seperti mayat hidup. Aku bahkan menunjukkan pesan singkat Rama yang dikirim beberapa detik setelah ia selesai dengan Yuni. Ayah diam sejenak. Wajahnya tak berubah, tapi matanya penuh badai yang tertahan. "Kamu yakin dengan apa yang kamu dengar?" "Sangat yakin, Yah." Itu suara mereka. Aku tak mungkin salah dengar. Bahkan aku tahu, suara Yuni. Ayah menunduk. Tangannya mengepal di atas pahanya. Namun belum sempat ia berkata-kata, dari arah dapur terdengar suara tumit sepatu mengentak lantai. Bu Rasti. Dengan gaun tidur sutra dan wajah tanpa ekspresi, ia masuk ke ruang tamu dengan langkah pelan, seolah sudah mendengar semuanya. "Ayahmu sudah tua, Bella," katanya dingin, suaranya lirih tapi menampar. "Tolong jangan dibebani dengan cerita yang tak berdasar." Aku menoleh padanya, mencoba menahan gejolak amarah. "Ini bukan cerita. Aku tidak mengarang. Aku sendiri yang mendengarnya." Namun Bu Rasti tertawa pelan, getir, seperti mendengar candaan basi. "Kamu tahu, kan? Kamu memang selalu sedikit sensitif sejak kecil. Sering mengigau, suka panik berlebihan. Bahkan dulu ibumu sempat khawatir juga." "Apa maksud ibu?" Aku menatapnya tajam. "Maksudku." Ia melirik ayah, lalu kembali menatapku, kali ini dengan pandangan iba yang dibuat-buat. "Mungkin kamu hanya terlalu stres. Bisa jadi kamu salah dengar. Kamu butuh istirahat, sayang. Mungkin kamu hanya terlalu banyak membayangkan hal buruk." Aku tertegun. Jadi sekarang aku dianggap gila? Siapa bilang gila? Gak ada yang bilang kamu gila. Ia tersenyum miring. "Tapi kalau kamu terus-terusan histeris begini, bagaimana orang bisa percaya? Apalagi saat ini kamu sedang berjuang untuk warisan. Bisa-bisa, orang bilang kamu tak stabil." Jantungku seolah berhenti berdetak. Itu dia. Itu rencananya. Dia tidak hanya ingin membuatku tampak lemah, tapi juga meragukan kewarasanku. Di mata ayah. Di mata pengacara. Bahkan mungkin nanti, di hadapan hakim. "Ayah." Aku berbalik pada ayah, memohon lewat pandangan mata yang basah. Ayah tahu aku waras. Ayah tahu aku bukan orang yang mengada-ada. Tapi ayah hanya menatapku lama, lalu berdiri dengan helaan napas berat. Ia berjalan keluar ruang tamu tanpa sepatah kata pun, meninggalkan aku berdiri kaku di antara kebohongan yang dikemas rapi dan tuduhan tanpa suara. Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Aku tahu air mataku takkan membantu. Aku tahu pelukan dari ayah mungkin takkan datang malam itu. Tapi aku juga tahu satu hal. Jika mereka menganggapku gila, maka aku akan jadi gila yang tidak akan tinggal diam. Dan perang ini baru saja dimulai. Siang itu mendung menggantung rendah,
seolah langit sendiri tahu bahwa ada yang tidak beres sedang terjadi di rumah ini. Suasana rumah ayah begitu sepi, hanya terdengar detak jam dinding dan suara samar daun-daun yang disapu angin di luar jendela. Aku sedang duduk di meja makan, secangkir teh sudah dingin di depan mata, ketika suara langkah sepatu yang tenang tapi mantap menggema dari arah ruang tamu. Seorang pria berpakaian rapi, dengan jas abu-abu dan koper kulit hitam di tangannya, muncul bersama Bu Rasti. Pria itu tampak percaya diri, tapi sorot matanya terlalu tajam, terlalu meneliti. Aku tahu jenis mata seperti itu, mata yang tak sepenuhnya datang dengan niat baik. "Bella," sapa Bu Rasti, tersenyum seolah hari itu adalah hari yang menyenangkan. "Kenalkan, ini Pak Arfan, pengacara keluarga kita. Ia datang untuk membantumu mengurus dokumen-dokumen warisan." Aku mengangguk kecil, meski hatiku berdegup kencang. "Dokumen apa?" Pak Arfan tersenyum sopan. "Ini hanya dokumen administrasi awal. Untuk memperlancar proses warisan rumah dan toko dari almarhumah ibumu. Proses ini bisa panjang kalau tidak segera ditangani, jadi kami bantu percepat." Ia meletakkan beberapa berkas di meja. Tebal, lengkap. Ada satu halaman di atas yang ditandai dengan stabilo kuning. Dan di bawahnya, sudah disiapkan ruang tanda tangan atas namaku. Bu Rasti menyodorkan pulpen emas padaku. "Ayo, tanda tangan saja, sayang. Biar nanti semuanya cepat selesai dan kamu bisa mulai hidup tenang. Sudah cukup kamu lelah berurusan dengan pengadilan, bukan?" Tanganku hampir meraih pulpen itu. Hampir. Namun entah kenapa, ada dorongan kecil dalam hati yang menyuruhku berhenti. Napasku tercekat. Suasana ruangan terasa terlalu hening, terlalu dibuat santai, dan itu membuatku curiga. Padahal biasanya mereka semua enggan melibatkanku dalam urusan warisan. Aku menunduk. Mataku menelusuri halaman pertama, kedua, dan ketiga. Makin aku baca, makin jelas sesuatu tak beres. Bahasa hukumnya rumit, tapi aku cukup paham maksudnya. Ada satu pasal kecil di halaman ketiga yang membuat darahku membeku. Dengan ini, pihak pertama, Bella, menyatakan melepaskan hak klaim, hak kepemilikan, dan hak waris terhadap properti dan aset sebagaimana dimaksud dalam lampiran A dan B, dan menyerahkannya secara sukarela kepada pihak kedua, Yuni. Tanganku gemetar. Aku mendongak perlahan, menatap Bu Rasti yang kini tak lagi tersenyum. Ia tahu aku sudah membaca bagian itu. Tapi ia tetap mempertahankan ekspresi netralnya, seperti seorang aktor kawakan yang sudah hafal panggung pengkhianatan. "Ini, surat penyerahan harta," bisikku, suara tercekat di tenggorokan. Pak Arfan buru-buru berkata, "Itu hanya redaksi bahasa hukum, Mbak Bella. Tidak perlu dikhawatirkan. Intinya dokumen ini memperlancar proses hukum saja." Aku berdiri, mendorong kursiku keras hingga bergeser kasar di lantai. "Kalian pikir aku bodoh? Ini bukan memperlancar proses. Ini merampas hakku." Bu Rasti menarik napas panjang. Kali ini ia tak lagi menyembunyikan taringnya. "Bella, jangan drama. Kamu sendiri yang selalu bilang lelah. Kami hanya membantumu keluar dari beban itu. Dengan mengambil semua yang menjadi hakku, rumah ibu, toko yang dulu aku bantu bersihkan tiap pagi, semuanya kalian serahkan ke Yuni?" Pak Arfan mulai kelihatan gugup. "Kalau Mbak belum siap tanda tangan hari ini, tidak apa-apa. Mungkin perlu waktu." Keluar. Suaraku tegas, nyaris dingin. Mereka berdua menatapku kaget. Aku memutar tubuhku, menahan air mata yang mendesak keluar. Tapi aku tidak boleh menangis sekarang. Tidak di hadapan mereka. Tidak di saat ini.
Keluar dari rumah ini sebelum aku benar-benar hilang kendali. Ulangku lebih pelan, tapi jauh lebih tajam. Setelah mereka pergi, aku berdiri lama di ambang pintu. Hujan turun tiba-tiba, deras dan kasar, seolah menyuarakan isi hatiku. Aku mengepalkan dokumen yang nyaris aku tanda tangani, nyaris kehilangan segalanya, dan berjanji pada diriku sendiri. Mereka pikir aku lemah. Tapi hari ini, aku selamat karena aku mulai percaya pada instingku sendiri. Dan sejak hari itu, aku bersumpah, aku tidak akan lagi jadi perempuan yang hanya menunggu dilindungi. Aku akan menjadi perempuan yang melindungi haknya sendiri, apapun yang terjadi. Hari itu tubuhku terasa lebih berat dari biasanya. Kepalaku berdenyut, seperti ada palu yang mengetuk dari dalam tengkorakku. Tapi seperti biasa, aku diam. Aku tetap berangkat kerja. Meskipun wajahku pucat dan mataku sembab karena kurang tidur, aku berdiri di depan kaca dengan lipstik merah yang kupaksakan tersapu terapi di bibir. Seolah warna itu bisa menyembunyikan kekacauan yang bergejolak dalam hatiku. Di kantor, suara touch keyboard dan dering telepon berbaur jadi satu. Aku duduk di depan komputer, berusaha fokus, tetapi huruf-huruf di layar mulai kabur. Setiap detik berlalu seperti dorongan baru dari rasa sakit yang menekan pelipisku. Nafasku pendek-pendek. Jantungku berdegup tidak beraturan. Tapi aku tetap bertahan, karena aku tahu, tak akan ada yang peduli kalau aku mengeluh. "Bella, kamu nggak apa-apa?" tanya Rani, rekan kerjaku yang duduk di meja sebelah. "Mukamu pucat banget." Aku hanya mengangguk dan memaksakan senyum. Cuma kurang tidur. Tapi tidak sampai 5 menit kemudian, dunia di sekitarku mulai berputar. Suara orang-orang mengabur. Lampu-lampu seperti menari. Lalu semuanya gelap. Aku terbangun di rumah sakit. Langit-langit ruangan putih dengan lampu LED bulat menatapku diam. Suara monitor detak jantung berbunyi pelan di samping tempat tidur. Aku menoleh perlahan, dan melihat seorang dokter parubaya berdiri sambil mencatat sesuatu di clipboardnya. "Kamu sadar," katanya lembut, tersenyum kecil. "Namamu Bella, kan?" Aku mengangguk pelan. Suaraku nyaris tak keluar. "Kenapa saya di sini, Dok?" Kepalanya mengangguk singkat. "Kamu pingsan karena tekanan darahmu sangat tinggi. Kami juga periksa tanda-tanda stres berat. Kamu kerja terlalu keras dan terlalu banyak beban pikiran." Aku menoleh ke arah jendela. Di balik tirai tipis, matahari mulai tenggelam. Ada rasa sesak yang tak bisa kugambarkan. "Kamu harus istirahat total beberapa hari. Kalau kamu terus begini, bukan cuma tekanan darahmu yang bahaya, tapi juga jantung dan mentalmu." Aku terdiam. Bibirku gemetar, tapi aku menahannya. Kalau aku menangis, itu berarti aku kalah. Tapi kali ini, aku merasa seperti pecundang yang kelelahan. Beberapa menit kemudian, Rama datang. Ia berdiri di ambang pintu dengan wajah dingin, tanpa ekspresi. Tidak ada tatapan cemas, tidak ada pertanyaan, "Apa kamu baik-baik saja?" "Bu Rasti suruh aku ke sini. Dia bilang kamu drama lagi." Aku menoleh perlahan ke arahnya, menatap pria yang pernah kucintai sepenuh hati itu. "Kamu pikir aku pingsan karena aku cari perhatian?" Dia mengangkat bahu, berjalan masuk, duduk di kursi tanpa menatapku. "Entahlah, kamu akhir-akhir ini lebay banget, Bel." Sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit curiga. Siapa yang gak capek? Hatiku serasa diremas. "Kamu tahu apa yang aku alami, Rama? Kamu tahu tekanan batin macam apa yang aku pikul sendirian?" "Sudahlah," katanya cepat. "Gak usah nyalahin semuanya ke aku. Aku juga punya hidup sendiri." Aku menoleh,
Air mata mulai menetes. Dan aku? Apa aku bukan bagian dari hidupmu? Ia diam. Lalu berdiri. Istirahatlah. Besok aku jemput. Tapi jangan buat malu keluarga lagi. Saat pintu tertutup, aku menoleh ke arah jendela. Tangisku pecah. Di antara suara monitor dan bau obat-obatan, aku merasa kecil. Tak berarti. Terlupakan. Tapi di dalam hati yang retak ini, ada secercah suara kecil yang mulai tumbuh. Suara itu berkata, "Bella, cukup. Kamu tidak bisa terus bertahan di neraka yang kamu sebut rumah. Jika kamu ingin hidup, kamu harus mulai menyelamatkan dirimu sendiri." Dan malam itu, meski air mataku belum kering, aku tahu aku mulai berubah. Hujan turun deras sore itu. Langit seperti ikut menumpahkan semua yang tak bisa lagi kutampung dalam dada. Aku duduk sendirian di sebuah kafe kecil dekat rumah sakit tempatku sempat dirawat. Tanganku memegang cangkir teh hangat, tapi rasanya hambar di lidah. Tidak ada yang terasa sejak semua kenyataan menghantamku bertubi-tubi. Lalu, dari balik kaca berembun, seseorang melangkah masuk. Sosok pria tinggi dengan hoodie hitam dan langkah mantap. Saat dia membuka tudungnya, mataku membelalak. Wajah itu, meskipun sudah berubah, aku masih mengenal sorot matanya. "Reza?" Gumamku lirih, nyaris tak percaya. Ia tersenyum tipis. "Lama nggak ketemu ya, Bella?" Aku berdiri kaku. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya aku mendekat dan memeluknya singkat. Ada rasa aman yang aneh, seolah dunia memberiku pelampung setelah nyaris tenggelam. "Kamu kelihatan berbeda," kataku, menatap wajahnya yang kini lebih dewasa dan keras. Dulu dia anak paling bandel di sekolah, hobi ngehack sistem kampus hanya untuk iseng. Sekarang dia terlihat seperti pria yang memikul banyak rahasia. "Orang berubah. Kamu juga," katanya sambil duduk di hadapanku. "Tapi kamu kelihatan capek banget." Aku dengar semuanya. Aku menatapnya heran. "Dengar dari siapa?" Ia menyandarkan punggung ke kursi dan tersenyum setengah. "Aku punya jaringan. Lagi pula, kita masih punya teman-teman yang saling update. Waktu aku tahu kamu nikah sama Rama, dan makin kesini banyak cerita aneh soal keluarganya, aku mulai curiga. Dan aku mulai cari tahu." Jantungku berdegup pelan namun keras. "Cari tahu?" Reza mengeluarkan flash disk kecil dari saku jaketnya, meletakkannya di meja. "Aku bukan cuma pengacara sekarang. Aku juga mantan hacker. Ingat? Dan kebetulan, aku masih punya beberapa keahlian yang belum karatan." Aku menatap benda itu dengan napas tercekat. "Kamu nemuin apa?" "Cukup untuk membuka mata kamu," jawabnya tenang. "Bella, Rama dan Yuni, mereka bukan cuma selingkuh. Mereka kerja sama. Semua pergerakan harta peninggalan ibumu, toko, surat rumah, semuanya dilacak. Ada dokumen digital yang sengaja dimanipulasi. Bahkan ada email-email mereka dengan pengacara keluarga, membahas cara membuat kamu terlihat tidak stabil secara mental." Dunia serasa berhenti berputar. Aku terdiam, tenggorokanku tercekat. Kamu yakin?" Reza mengangguk, lalu mencondongkan tubuhnya. "Aku nggak main-main, Bel. Aku sayang sama kamu. Dulu kita cuma teman, aku tahu. Tapi aku nggak pernah tahan lihat kamu disakiti. Waktu kamu cerita tentang Rama di media sosial dulu, aku tahu kamu bohongin diri sendiri. Dan sekarang, aku di sini bukan cuma sebagai teman. Aku di sini untuk bantu kamu berdiri lagi." Aku menatapnya, mataku mulai berkaca-kaca. "Reza, aku nggak tahu harus mulai dari mana." Ia menggenggam tanganku. Hangat, penuh keyakinan.
Kamu mulai dari satu hal. Percaya bahwa kamu berhak untuk hidup bahagia, tanpa harus dihancurkan orang-orang yang kamu sayangi. Aku menangis di sana, bukan karena lemah. Tapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak sendirian. Malam itu, angin berhembus dingin menerpa balkon apartemenku. Aku duduk terpaku, memandangi lampu-lampu kota yang berkelap-kelip dari kejauhan. Rasanya tak pernah ada malam yang benar-benar tenang untukku. Sejak pertemuanku dengan Reza, segala sesuatu di hidupku seperti mulai bergerak ke arah yang lebih jelas. Meskipun jalan yang harus kutempuh masih dipenuhi ranjau. Besok kita mulai, kata Reza melalui sambungan telepon. Suaranya terdengar mantap. Aku sudah siapkan alatnya. Alat apa? Tanyaku pelan. Kamera mikro. Ukurannya kecil, bahkan gak bakal disangka itu alat penyadap. Kita pasang di ruang kerja Rama. Kalau mereka sebodoh yang aku kira, pasti cepat atau lambat mereka akan terpancing bicara, atau lebih. Aku terdiam. Rasanya seperti masuk ke dalam cerita film. Tapi ini hidupku. Luka nyataku. Dan kebohongan yang akan segera terkuak bukanlah naskah drama. Keesokan harinya, Reza menyamar sebagai teknisi AC dari kantor pengelola gedung. Dengan jaket biru dongker dan topi hitam, ia melangkah masuk ke ruang kerja Rama saat pria itu sedang keluar kantor untuk rapat. Aku menunggunya di mobil, gemetar, tangan berkeringat meski AC menyala. 30 menit kemudian, Reza kembali. Ia duduk di sebelahku sambil tersenyum kecil. Sudah, katanya santai. Sumpah kamu cepat banget. Gumamku takjub. Aku sudah sering begini, Bel. Dulu buat iseng, sekarang buat bantu orang yang aku peduli. Mataku nyaris panas lagi. Reza memang pria yang berbeda dari semua yang pernah kutemui. Ia tak banyak janji, tapi langkahnya nyata. 3 hari kemudian, hasilnya datang. Kami duduk berdua di ruang tamu apartemenku. Reza membuka laptopnya, memasukkan kartu memori dari kamera kecil itu. Video mulai berjalan. Gambar terlihat sedikit buram, tapi suaranya jernih. Kamera tersembunyi itu tertanam rapi di selarak buku ruang kerja Rama, menghadap ke arah sofa. Beberapa menit pertama hanya berisi keheningan dan kertas-kertas berserakan di meja. Tapi tepat di menit ke-12, pintu terbuka. Rama masuk bersama Yuni. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Mataku tak berkedip menatap layar. Aku bilang sama Mama, kamu harus sering datang ke kantor. Biar kelihatan kamu profesional, ucap Rama sambil duduk di sofa. Yuni berjalan ke arahnya, mengenakan blus putih ketat dan rok hitam selutut. Profesional? Yuni tertawa kecil, duduk di pangkuan Rama seperti tak ada beban. Profesional sampai kita, meeting, setiap 2 hari. Rama memeluk pinggangnya. Selama Bella nggak tahu, semua aman. Dia curiga loh. Waktu itu dia nanya tentang brosku yang ketinggalan di mobil kamu, kata Yuni sambil memainkan kancing baju Rama. Kamu harus lebih hati-hati. Biarin. Dia terlalu lugu buat ngerti permainan ini. Darahku berdesir. Sakitnya menusuk dada. Tapi aku terus menonton. Ayahnya udah tua. Nggak lama juga pasti warisan itu jatuh ke tangan kita. Lanjut Rama enteng. Selama surat itu belum kamu tanda tangani, kita bikin dia stres terus. Biar makin kelihatan labil. Yuni mengangguk. Dan biar pengadilan percaya kita lebih pantas. Reza mempost video. Aku masih duduk membeku. Tidak menangis. Tidak berteriak. Tapi jantungku seperti dihantam palu. Aku bodoh banget. Ya, gumamku lirih. Reza memegang tanganku, menatapku dalam. Kamu bukan bodoh.
Bel, kamu perempuan yang terlalu tulus untuk orang-orang sekeji mereka. Tapi sekarang, kita pegang buktinya. Kamu nggak perlu balas dengan kekejaman. Cukup bawa ini ke tempat yang tepat. Dan biarkan dunia melihat siapa mereka sebenarnya. Aku mengangguk. Kali ini bukan karena ragu. Tapi karena aku tahu, pertarunganku belum selesai. Tapi aku juga tahu, aku tidak sendiri lagi. Hari itu, matahari bersinar terik. Udara di komplek perumahan terasa pengap, seolah menyimpan amarah yang siap meledak kapan saja. Aku baru saja keluar dari gerbang rumah kecil peninggalan ibu, rumah yang kini masih dalam sengketa, ketika suara langkah tergesa menghentikan langkahku. Bella. Bella. Aku menoleh. Bu Rasti berdiri di ujung pagar, mengenakan daster bunga-bunga dan sandal rumah. Rambutnya acak-acakan, tapi sorot matanya menyala, penuh amarah yang tak ditutupi. Apa-apaan kamu bilang ke orang-orang soal Rama dan Yuni? Hah? Aku menghela napas. Beberapa tetangga sudah mulai keluar, berdiri di teras rumah, pura-pura menyiram tanaman tapi jelas menyimak. Bu, saya hanya bicara berdasarkan fakta. Saya tidak memfitnah siapa-siapa. Fakta? Bentaknya, mendekat cepat. Kamu cuma istri yang ditelantarkan karena kamu sendiri yang gak becus jadi istri. Anakku itu terlalu baik buat kamu. Aku tetap berdiri di tempat, mencoba tetap tenang. Tapi tanganku mengepal. Bu, saya mohon, jangan mempermalukan saya di depan orang banyak. Kalau ada yang ingin dibicarakan, kita bisa duduk baik-baik. Plah. Satu tamparan keras mendarat di pipiku. Dunia seperti berhenti sejenak. Udara panas mendadak terasa menusuk ke tulang. Beberapa tetangga menjerit pelan. Dasar perempuan kurang ajar. Desis Bu Rasti dengan suara bergetar karena amarah. Kamu sudah rusak nama keluarga kami. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Aku berdiri terpaku. Pipi kiriku berdenyut panas. Tapi aku tak menangis. Aku hanya menatap matanya. Untuk pertama kalinya, dengan keberanian penuh. Kalau memang saya tak berarti untuk keluarga ibu, kataku pelan, kenapa sampai sekarang kalian masih mati-matian rebut harta saya? Apa kata kamu? Bu Rasti hampir maju lagi, tapi suara lain memotong. Cukup. Suara Reza menggema dari seberang jalan. Ia berdiri dengan ponsel di tangan, kamera masih menyala. Ibu sudah cukup kelewatan, katanya tegas. Semua tadi saya rekam. Dan percayalah, ini cukup untuk jadi bukti pencemaran nama baik dan kekerasan di depan umum. Wajah Bu Rasti langsung berubah. Tangannya gemetar. Matanya melirik kiri kanan menyadari bahwa semua mata tertuju padanya. Beberapa tetangga mulai bergumam. Bisik-bisik yang dulu hanya menyudutkanku, kini mulai merayap ke arahnya. Anak muda jangan ikut campur urusan orang tua. Bentak Bu Rasti, suaranya melemah. Sayangnya saya memang ikut campur, kata Reza sambil maju. Ia berdiri di sampingku, tubuhnya tegak. Karena saya tidak akan biarkan Bella terus-terusan diperlakukan seperti ini. Bu Rasti terdiam. Mulutnya bergerak-gerak seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada yang keluar. Akhirnya ia berbalik cepat dan masuk rumahnya, membanting pintu dengan kasar. Aku menarik napas dalam-dalam. Tanganku masih gemetar. Tapi kali ini, aku merasa kuat. Ada seseorang di sampingku. Ada bukti di tangan kami. Dan ada kebenaran yang akhirnya mulai berpihak. Reza, suaraku serak. Terima kasih. Ia menoleh padaku. Ini baru permulaan. Kita belum selesai. Aku mengangguk. Pipi kiriku masih panas,
tapi dadaku terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa punya suara. Dan aku akan memperjuangkannya sampai habis. Malam itu, di kamar yang dulu sunyi, kini dipenuhi suara ketikan laptop dan lembaran-lembaran bukti yang berserakan di atas ranjang. Aku duduk bersila di tengahnya, mata menatap layar, napasku berat tapi mantap. Reza duduk di meja kecil di pojok ruangan, mengotak-atik file video dari kamera tersembunyi yang kami pasang di ruang kerja Rama sebulan terakhir. Aku sudah siap, kataku, nyaris seperti mantra. Saatnya semua topeng mereka jatuh. Reza menoleh, ekspresinya serius. Kamu yakin mau lakuin ini di acara peresmian kantor cabang? Di depan semua investor? Aku menatapnya. Mataku menyala oleh bara yang selama ini kupendam. Justru disitulah tempat yang paling tepat. Rama membanggakan pencapaian bisnis, hasil kerja kotor, dan pengkhianatan. Yuni tampil sebagai wanita karir tangguh, padahal dia penghisap darah dari belakang. Dan Bu Rasti, sumber racun dari semua ini. Aku ingin mereka tahu, aku bukan Bella yang dulu. Peresmian kantor cabang baru itu bukan hanya tentang ekspansi. Rama telah menjadikan acara itu panggung pribadinya. Ia menyebar undangan untuk media, petinggi perusahaan, dan keluarga besar. Ia ingin mengukuhkan diri sebagai pengusaha muda sukses. Dan tentu saja, Yuni akan berdiri di sampingnya, dengan senyum palsu yang selama ini menipu banyak orang. Tapi kali ini, kami punya senjata. Kita akan mulai dari pembuka video pendek itu, lalu geser ke footage dari kamera tersembunyi. Jelas Reza. Aku udah siapkan penyambungnya. Bisa ditayangkan lewat layar utama, begitu kamu beri isyarat. Aku mengangguk. Dan aku sendiri yang akan berdiri di depan mereka. Kali ini, bukan sebagai istri yang ditinggalkan, tapi sebagai pewaris sah yang dirampas, dan wanita yang dipermainkan tapi bangkit. Hari H pun tiba. Aku datang mengenakan setelan putih gading, bukan karena ingin tampil mencolok, tapi karena ingin menandai awal yang baru. Rambutku ditata rapi, makeupku tegas. Aku bukan lagi Bella yang menunduk diam saat ditertawakan. Aku berdiri tegak, melewati kerumunan tamu yang bertepuk tangan, hingga mataku bertemu Rama, yang untuk sesaat terlihat terpaku. Yuni berdiri di sampingnya, mengenakan dres merah menyala, dengan senyum khasnya yang memuakan. Ia memandangku seperti biasanya, dengan pandangan meremehkan yang nyaris membuatku tertawa. Tunggu saja. Rama memulai pidatonya. Suaranya lantang, percaya diri, menyebut nama-nama penting yang hadir, mengucap terima kasih kepada tim hebat yang membantunya membangun kantor cabang itu. Dan tentu saja, saya berterima kasih kepada partner kerja saya yang luar biasa, Saudari Yuni. Tepuk tangan menggema. Kamera dari media lokal menyorot mereka berdua. Saat itulah, aku berdiri dan naik ke panggung. Maaf, suaraku terdengar di mikrofon. Semua mata tertuju padaku. Ada satu video penting yang ingin saya putar. Tentu masih terkait tim hebat yang Rama banggakan. Rama menegang. Bella, ini bukan tempatnya. Tenang, potongku dingin. Kau bilang kantor ini dibangun atas dasar kejujuran dan kerja keras. Mari kita lihat. Aku memberi isyarat ke Reza, yang berdiri di pojok ruangan dekat panel operator. Lampu ruangan meredup. Layar utama menyala. Awalnya, klip menunjukkan gambar Rama dan Yuni sedang tertawa di ruang kerja. Lalu, suara mereka terdengar jelas. Gampang, toko itu tinggal kita jual diam-diam. Bella nggak ngerti apa-apa soal legalitas. Bu Rasti urus dokumennya. Setelah itu, tinggal pastikan dia dianggap nggak stabil.
Kita bisa pakai surat dari psikiater kenalan ibu. Suara Yuni menggema di ruangan. Wajah-wajah tamu berubah. Beberapa langsung menoleh ke arah Rama dan Yuni, yang kini pucat seperti mayat hidup. Video berganti. Rekaman tamparan Bu Rasti di depan rumahku, dengan suara gaduh para tetangga. Lalu potongan percakapan mereka di kamar, tentang bagaimana mereka memanipulasi warisan, dan menyiapkan jalan keluar, agar aku terlihat tidak waras secara hukum. Semua itu ditutup dengan satu pesan besar di layar. Pengkhianatan bisa ditutupi oleh status, tapi tidak akan pernah lepas dari kebenaran. Lampu kembali menyala. Aku berdiri, membungkuk ringan ke arah tamu. Saya Bella, istri sah dari Rama, dan pewaris tunggal rumah serta toko peninggalan ibu saya, almarhumah Salma Haryanti. Saya minta maaf jika ini membuat kalian tidak nyaman. Tapi selama ini, hanya saya yang merasa disakiti diam-diam. Hari ini, saya memilih untuk bersuara. Beberapa tamu berdiri. Seorang investor wanita langsung meraih tasnya dan keluar ruangan. Yang lain mulai berbisik-bisik. Media mulai mengambil gambar dan video dengan agresif. Rama hanya berdiri diam, wajahnya merah padam. Yuni bergetar, menatapku penuh kebencian. Aku menatap mereka terakhir kalinya. Terima kasih, karena sudah mengajarkan saya bagaimana rasanya dihancurkan. Karena sekarang, saya tahu bagaimana caranya bangkit dan membalas. Aku turun dari panggung, melewati Rama tanpa menoleh sedikit pun. Reza sudah menungguku di pintu keluar. Saat aku melangkah pergi, aku tahu permainan mereka telah usai. Dan permulaanku yang sesungguhnya baru saja dimulai. Gedung itu berdiri megah, berbalut marmer dan kaca, penuh rangkaian bunga serta papan ucapan selamat dari berbagai perusahaan besar. Di tengah gemerlap lampu gantung dan para tamu dengan jas mahal, aroma keberhasilan memenuhi udara. Tapi aku tahu, semua ini hanya topeng. Di balik pujian, ada pengkhianatan. Di balik tepuk tangan, ada kejahatan yang dikemas rapi. Aku duduk di barisan depan, tangan menggenggam memo kecil yang berisi rundown acara. Satu baris yang paling penting bagiku, sambutan dan pemutaran video apresiasi. Ini bukan sekadar sambutan. Ini adalah saat di mana semua topeng akan runtuh. MC naik ke panggung. Tuan-tuan dan nyonya sekalian, mari kita sambut CEO muda yang luar biasa, Bapak Rama Prasetya. Tepuk tangan membahana. Rama naik ke panggung dengan jas abu muda yang mahal, senyum dibuat-buat menghiasi wajahnya. Di belakangnya, Yuni berdiri anggun dengan gaun biru laut, tampak seperti wanita kepercayaan paling setia. Aku tahu naskah yang dia hafal. Tentang kerja keras, dedikasi, dan tim yang hebat. Tapi sebelum dia sempat membuka mulut, aku berdiri. Semua mata langsung tertuju padaku. Maaf, suaraku menggema lewat mikrofon cadangan yang kubawa sendiri. Sebelum acara ini dilanjutkan, izinkan saya, Bella Haryanti, istri sah dari Rama, memutar satu video singkat. Hanya beberapa menit saja. Tapi percayalah, setelah ini, Anda semua akan mengerti siapa sebenarnya orang yang berdiri di atas panggung itu. Rama menegang. Yuni menggenggam tangannya, panik. Aku memberi isyarat pada Reza di belakang panggung. Lampu diredupkan. Layar LED utama menyala. Musik pengiring acara berhenti total. Suasana mendadak hening. Tayangan pertama adalah percakapan Rama dan Yuni di ruang kerja. Gampang, tinggal kita giring dia tanda tangan. Bilang saja untuk pengalihan aset sementara. Dan warisan itu udah pasti jadi milik kita. Ibunya Bella nggak mungkin nyangka anaknya bakal segoblok itu.
Suara mereka terdengar jelas. Beberapa tamu langsung terdiam, beberapa saling melirik dengan alis mengerut. Potongan berikutnya adalah rekaman Yuni menyuap seorang dokter. Bilang aja Bella punya kecenderungan delusi. Terserah mau diketik kayak apa. Saya bayar 2 kali lipat. Tayangan berpindah ke kamera tersembunyi saat Rama berbicara dengan Bu Rasti. Tenang, MA. Setelah semuanya aman, Bella bisa kita singkirkan pelan-pelan. Dia nggak akan punya apa-apa. Bahkan akta nikah pun bisa kita akali nanti. Lalu ditutup dengan video Bu Rasti menamparku di depan tetangga, dan aku jatuh ke lantai sambil menangis. Disaksikan banyak orang. Kamera berganti ke wajahku, saat itu mataku sembab, tapi suaraku jelas. Kalau kalian pikir aku akan terus diam, maka kalian tidak pernah benar-benar mengenalku. Lampu kembali menyala. Ruangan sunyi. Tidak ada satupun tepuk tangan. Bahkan MC pun bungkam, berdiri kikuk di sisi panggung. Rama tampak gemetar. Wajahnya tak lagi meyakinkan. Yuni mundur 1 langkah, wajahnya pucat pasi. Bu Rasti yang duduk di barisan depan langsung berdiri, tapi tubuhnya lemas, seolah kehilangan kendali. Beberapa tamu langsung berbisik, dan seorang pria tua bersetelan jas, salah satu investor utama, berkata keras, "Kalau ini benar, maka dana kami ditanam di perusahaan yang dibangun atas kebohongan. Kami akan tarik semuanya." Aku menatap Rama. Aku tidak hanya istrimu. Aku adalah korban pengkhianatanmu. Tapi lebih dari itu, aku adalah saksi hidup atas semua permainan kotor kalian. Rama membuka mulut, mencoba menjelaskan. Tapi tidak ada suara yang keluar. Reputasinya, hartanya, dan citranya, semuanya hancur dalam 1 malam. Yuni hanya menunduk, memeluk laknya erat, tak berani menatap siapapun. Aku menoleh ke arah para tamu. Terima kasih telah menyaksikan bukan hanya peresmian kantor baru, tapi juga pembongkaran kebohongan yang selama ini tersembunyi. Aku turun dari panggung, melangkah perlahan tapi pasti. Reza menyambutku di sisi tangga, menatapku dengan bangga. Untuk pertama kalinya, aku merasa aku tidak sendiri. Dan sejak hari itu, nama Rama tak lagi disebut sebagai tokoh muda inspiratif, tapi sebagai simbol kejatuhan akibat keserakahan. Aku pikir tidak ada yang bisa lebih menghancurkan hati seseorang dibanding dikhianati. Tapi ternyata, yang lebih menyakitkan adalah ketika pengkhianatan itu ditertawakan, dipermainkan, dan dijadikan bahan lelucon di balik punggungmu oleh orang-orang yang seharusnya melindungimu. Setelah video pembuka di acara peresmian kantor Rama berhasil membuat ruangan hening, Reza mendekatiku dan berbisik dengan tenang namun penuh ketegasan, "Bella, kita putar bagian terakhir. Yang ini akan menghantam tepat ke jantung mereka." Aku menatap layar LED raksasa yang kini kembali menyala. Suara detik jam terdengar, lalu muncul keterangan waktu, tanggal, dan lokasi. Kamera Hotel Grand Pramuka, kamar 1807, pukul 23.12. Seketika suasana di ruangan berubah. Beberapa tamu mulai berbisik pelan. Seorang ibu-ibu menutup mulutnya. Sebagian tamu pria menegakkan punggung, tampak tidak siap untuk apa yang akan muncul. Dan benar saja. Tayangan berikutnya menampilkan gambar Rama, hanya mengenakan singlet dan celana pendek hotel, duduk di tepi ranjang sambil menyalakan rokok. Di sisi lain ranjang, Yuni berbaring santai dengan rambut tergerai, mengenakan gaun tidur satin merah muda yang sangat tidak pantas untuk wanita yang disebut sebagai partner bisnis. "Gila," kata Rama dalam video sambil terkekeh. "Istriku itu masih aja percaya aku pergi dinas beneran. Padahal ya, aku kesini cuma buat ngilangin stres." Yuni menimpali, suaranya jelas terdengar di seluruh ruangan. "Ngilangin stres sama istri bodoh yang mukanya penuh tanda lahir itu?
Astaga, aku bisa gila kalau tiap pagi bangun lihat dia. Mending lihat plafon retak. Beberapa tamu menoleh ke arahku. Aku tetap diam. Kepalaku tegak. Tapi di dalam dadaku, gelombang luka kembali mengamuk. Video berlanjut. Kali ini lebih kejam. Aku udah bilang ke Mama, suruh terus sebar gosip kalau Bella mulai suka halusinasi. Biar nanti kalau urus warisan, Hakim pun mikir 2 kali. Ucap Rama santai sambil meniup asap rokok. Yuni mengangguk dan berkata, bagus. Kita dapat warisan, dapat rumah, dapat toko. Dia dapat apa? Surat rujuk. Tawa mereka menyatu. Pedih. Menusuk. Tak hanya itu, di ujung video, Rama mendekat ke kamera, mungkin tak sadar itu dinyalakan, dan berkata, sebentar lagi, Bella akan kehilangan segalanya. Termasuk aku. Tapi tenang, dia akan tetap kubuat merasa itu salah dia sendiri. Lampu kembali menyala. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Beberapa tamu mulai berdiri. Seorang pemilik media online yang diundang langsung keluar ruangan sambil menyalakan ponsel. Wartawan, investor, pejabat pemerintah yang hadir. Semuanya murka. Seorang wanita dari pihak sponsor bahkan berteriak dari belakang ruangan, kita tidak bisa terlibat dengan perusahaan yang dijalankan oleh pengkhianat, pembohong, dan pelaku kekerasan emosional terhadap istri sahnya. Yuni tampak seperti hendak pingsan. Rama, yang tadi berdiri gagah di panggung, kini terduduk di kursi, wajahnya terkubur di telapak tangan, napasnya memburu. Bu Rasti? Ia sudah lebih dulu kabur dari ruangan beberapa menit sebelumnya saat tayangan pertama muncul. Aku berdiri perlahan. Suara jantungku masih berdebar keras. Tapi aku tahu, aku harus tetap tegak. Aku menatap semua orang. Video itu bukan hanya tentang rumah, atau warisan, atau bisnis, kataku pelan namun menggema. Itu adalah tentang harga diri seorang perempuan yang terlalu lama memilih diam. Tapi hari ini, aku memilih bersuara. Reza berdiri di sampingku, dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku merasa aman. Di luar gedung, beberapa kamera wartawan sudah menunggu. Dunia akan tahu. Semua akan tahu. Bahwa Bella, yang dulu mereka anggap mudah dipatahkan, kini justru berdiri paling kokoh saat semuanya runtuh. Dan perang ini belum selesai. Setelah video mengerikan itu selesai diputar, ruangan yang tadinya penuh tepuk tangan dan sorak-sorai berubah menjadi seperti medan perang emosional. Keheningan yang mencekam tak bertahan lama. Suara kursi diseret. Desahan tak percaya. Gerutuan sinis. Dan satu persatu, para tamu mulai berdiri. Bukan karena hormat, tapi karena jijik. Ini tidak bisa dibiarkan. Desis salah satu investor asing sambil berdiri dengan wajah murka. Kami menarik dana kami. Perusahaan seperti ini tidak pantas mendapat kepercayaan publik. Seorang wanita dari Asosiasi Bisnis Perempuan berteriak dari kursinya, ini bukan hanya skandal personal. Ini pelecehan terhadap martabat seorang perempuan. Saya tidak sudi bermitra dengan perusahaan yang pemiliknya menghina istri sahnya sendiri di balik layar. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari barisan depan. Beberapa orang terburu-buru mengepung seorang pria tua yang jatuh tersungkur. Mataku langsung membelalak. Ayah, teriakku, dan tanpa pikir panjang aku berlari dari panggung, menyibak kerumunan. Ayahku tergeletak di lantai marmer, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tangannya menggenggam dadanya. Dadaku seketika terasa hampa. Bawa oksigen. Cepat, seru salah satu panitia. Seorang dokter tamu yang kebetulan hadir segera berlutut dan memeriksa denyut nadi ayahku. Tekanan darahnya drop. Bisa jadi shock. Cepat hubungi ambulans. Aku menggenggam tangan ayahku erat. Ayah, jangan tinggalkan aku sekarang. Jangan. Tangis tertahan di kerongkongan. Tapi aku tidak bisa roboh. Belum.
Bukan sekarang. Di tengah kekacauan itu, Rama masih berdiri terpaku di panggung. Mukanya merah padam. Mungkin karena malu. Mungkin karena takut. Tapi yang pasti, karena dia tahu semua topengnya telah dilepaskan satu persatu. Dan tepat saat ia hendak turun dari panggung untuk menghampiriku, sebuah suara keras menghentikan langkahnya. Plak! Tamparan itu bergema nyaring di seluruh ruangan. Rama terhuyung. Semua mata menoleh. Bos utamanya, Pak Dirga, CEO pusat, berdiri dengan wajah merah membara. Tangannya masih mengangkat ke udara, sisa dari tamparan keras barusan. Kau tidak hanya mempermalukan istrimu, kau mempermalukan kami semua. Perusahaan ini, teriak Pak Dirga dengan suara gemetar karena marah. Aku percaya padamu. Aku angkat kau jadi kepala cabang karena kupikir kau punya etika. Ternyata kau sampah. Rama mencoba menjawab, Pak, ini bisa dijelaskan. Jelaskan ke pengacara. Atau ke polisi. Karena ini bukan cuma pelanggaran moral, ini penggelapan dan pencemaran nama baik. Mulai hari ini, kau dipecat. Seluruh hadirin tersentak. Beberapa karyawan cabang yang hadir hanya bisa tertunduk. Ada yang merekam. Ada yang diam-diam mengacungkan jempol ke arahku. Rama berdiri seperti orang linglung. Yuni, yang tadi duduk di meja VIP, sudah lebih dulu kabur saat video diputar. Seorang tamu menyebutkan bahwa ia terlihat masuk taksi sambil menutupi wajahnya dengan syal. Sementara itu, ambulans datang. Ayahku dibawa masuk ke tandu. Aku ikut masuk ke dalam mobil, namun sebelum pintunya ditutup, aku menoleh ke arah panggung yang kini kosong. Hanya banner besar bertuliskan, peresmian cabang baru, yang tertiup angin AC, seolah menertawakan semua kepalsuan yang baru saja runtuh. Reza muncul di sampingku, menahan pintu ambulans. Bella, semuanya sudah mulai terungkap. Tapi ini belum selesai. Kita akan pastikan keadilan benar-benar ditegakkan. Aku mengangguk. Air mata menetes pelan, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku tak lagi sendiri. Dan hari itu, peresmian kantor yang seharusnya jadi simbol kejayaan Rama, berubah menjadi hari kehancuran total bagi mereka semua. Ruangan itu penuh, namun sunyi. Udara terasa berat oleh tatapan-tatapan kaku yang tertuju padaku, wanita yang dulu mereka pandang remeh, yang pernah mereka hina hanya karena tanda lahir di pipi kiri, karena penampilan sederhana, karena aku tidak lahir dari darah elit seperti mereka. Tapi hari ini berbeda. Hari ini, aku berdiri di ruang rapat besar milik perusahaan keluarga, mengenakan setelan putih gading dengan potongan tegas. Rambutku ditata elegan. Di belakangku berdiri Reza dan dua pengacara dari firma hukum ternama. Di meja oval panjang itu, duduk Bu Rasti, Rama, Yuni yang kini hanya menunduk malu, dan beberapa kerabat yang dulu sering menganggapku beban. Aku membuka map berisi dokumen resmi. Kuletakkan pelan di meja, dan satu demi satu kutatap wajah mereka. Tak ada senyum, tak ada amarah. Hanya ketegasan yang selama ini mereka pikir aku tidak punya. Aku tahu kalian tidak pernah benar-benar menerima kehadiranku. Ucapku pelan namun tajam. Dari awal pernikahan, yang kalian rencanakan hanyalah cara untuk mengambil hakku, mematahkan harga diriku, dan menjatuhkan warisan yang seharusnya menjadi hak ibu kandungku. Bu Rasti mendengus pelan, mencoba tetap tenang. Tapi aku tidak memberi waktu padanya untuk bicara. Tapi sekarang, suaraku naik setengah oktav, lebih lantang dan menggema, semua dokumen sudah sah. Dengan surat ini, kutunjukkan akta pengesahan kepemilikan dan saham utama perusahaan. Aku kini pemegang saham mayoritas dan pemilik tunggal aset rumah, toko, dan lahan warisan ibu. Dengan keputusan hukum, aku juga menjadi kuasa hukum resmi atas semua harta keluarga dari sisi mendiang ibuku. Rama tampak mulai panik,
menoleh ke kiri dan kanan, seolah berharap ada yang membelanya. Tapi tidak ada. Bahkan Yuni tidak menatapnya. Ia hanya memalingkan wajah dengan mata sembab, tahu bahwa permainan mereka telah hancur. Aku menghela napas, lalu menatap semua yang ada di hadapanku. Kalian menertawakan tanda lahirku. Bisikku lirih, tapi cukup jelas terdengar. Kalian memanggilku istri bodoh, gila, tidak berguna. Tapi lihat siapa yang berdiri di sini sekarang. Aku, perempuan bertanda lahir itu, kini memegang segalanya. Aku berdiri lebih tegak. Maka hari ini, aku ucapkan dengan sepenuh hati, silakan kalian pergi. Keluar dari hidupku. Semuanya. Sunyi. Tak ada yang bersuara. Satu persatu, mereka berdiri. Bu Rasti masih mencoba menjaga wibawanya, tapi dagunya bergetar. Ia berjalan keluar tanpa menoleh. Rama mengekor di belakang, tak berkata sepatah pun, seperti mayat hidup yang baru sadar dirinya tidak punya kuasa lagi. Yuni berjalan paling akhir, terseret, menutupi wajahnya dengan tas kecil yang dulu dia banggakan. Tidak ada sinar kesombongan di matanya lagi. Yang tersisa hanya rasa malu. Pintu besar ruang rapat tertutup perlahan di belakang mereka. Aku berdiri mematung sejenak, lalu memejamkan mata. Napas yang kutahan selama ini akhirnya kuhembuskan dalam-dalam. Rasanya seperti membuang racun yang telah mengalir bertahun-tahun dalam nadiku. Reza mendekat, menaruh tangan di pundakku. Kamu berhasil, Bella, katanya dengan suara lembut. Mereka akhirnya menerima pembalasan yang layak. Aku menatap ke depan. Tak ada air mata, hanya tekad baru. Karena hari ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidupku yang sebenar-benarnya. Beberapa bulan setelah semua kebenaran terungkap dan wajah-wajah yang dulu pongah akhirnya kehilangan topengnya, hidup mulai bergulir dengan wajah baru. Bukan untuk mereka yang dulu menginjak harga diriku, tapi untukku, perempuan yang dulu mereka anggap tidak layak, kini berdiri kokoh di atas puing-puing tipu daya yang mereka bangun sendiri. Rama, ia tak lagi memakai jas mahal atau berjalan angkuh dengan langkah penuh percaya diri. Setelah skandal perselingkuhan dan penipuan bisnisnya tersebar, para investor menarik diri satu persatu. Ia dipecat secara tidak hormat dari perusahaannya sendiri. Tak ada jabatan, tak ada kehormatan. Kini ia hanyalah pria biasa yang hidup dari sisa tabungan yang menipis, mengisi waktu dengan melamar kerja sana-sini, tapi tak ada yang benar-benar ingin mempekerjakan seorang pengkhianat. Yuni, setelah tahu Rama tak lagi punya apa-apa, cintanya pun menguap. Ia pergi begitu saja, seperti embusan asap dari rokok murahan yang ia hisap saat menemani Rama menyusun kebohongan dulu. Kabarnya, ia kini tinggal di luar negeri, menjadi istri simpanan pria tua kaya yang punya usaha kapal pesiar. Dari yang ku ketahui, hidupnya jauh dari bahagia. Ada kekayaan, tapi tidak ada harga diri. Dan Bu Rasti, sungguh, karma bisa datang dari arah yang tak pernah kita duga. Ternyata, sebagian aset toko yang ia banggakan dulu sudah lama dialihkan ke nama Yuni demi menghindari pajak, langkah licik yang sekarang justru menjadi bumerang. Saat Yuni kabur, semua tanggung jawab hukum jatuh padanya. Ia dijerat kasus pajak berat dan harus menjual rumah mewahnya untuk membayar denda. Kini ia tinggal di rumah kontrakan kecil, jauh dari kehidupan elit yang dulu ia banggakan. Dan aku memilih untuk sendiri. 2 tahun penuh aku menghindari sorotan, menolak undangan pesta, bahkan menutup semua pintu untuk cinta. Bukan karena trauma, tapi karena aku tahu, lukaku butuh sembuh sepenuhnya sebelum aku bisa mencintai lagi. 2 tahun itu kuhabiskan membangun kembali bisnis ibuku, toko kain sederhana yang dulu dianggap tak berguna. Kini,
Toko itu telah menjelma menjadi merek lokal ternama yang mempekerjakan puluhan perempuan kuat sepertiku. Kami bukan sekadar menjual kain, tapi merajut harga diri, membangun kembali kehidupan. Hingga suatu hari, di taman kecil tempat ibuku dulu biasa duduk sore-sore menjahit di bawah pohon flamboyan, Reza datang membawa sekota kecil berbalut kain tenun biru langit. Wajahnya masih sama seperti dulu, tenang, penuh ketulusan, dan selalu mampu membuatku merasa cukup hanya dengan tatapannya. Ia berlutut di depanku. Tapi bukan itu yang membuatku menangis. Yang membuatku menangis adalah kata-katanya. Tanda ini, ia menyentuh pelan pipiku, tempat tanda lahir yang dulu jadi bahan ejekan. Bukan aib. Ini bukti bahwa kamu istimewa. Bahwa kamu bertahan, ketika banyak orang memilih menyerah. Dan aku ingin menghabiskan hidupku bersama perempuan sekuat kamu. Air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa dicintai bukan karena peran, bukan karena harta, tapi karena siapa diriku yang sesungguhnya.